Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita sering mendengarkan polemik seperti ini. Bagaimana hukumnya jika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh tepat pada hari Jumat? Apakah kita masih wajib melaksanakan sholat Jumat atau tidak? Nah, pertanyaan ini bukan merupakan hal baru, bahkan sudah menjadi perbincangan sejak pada masa para sahabat Nabi SAW. Dan menariknya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki pandangan yang beragam, namun tetap dalam bingkai ilmiah dan saling menghormati. Perbedaan ini berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan beberapa ulama hadis lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang kurang lebih artinya telah berkumpul dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan sholat Jumat. Maka siapa yang mau, cukup baginya sholat id dan tidak wajib sholat Jumat, tetapi kami tetap akan melaksanakannya. Hadis inilah yang menjadi dasar munculnya dua pandangan besar di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa bagi orang yang telah menghadiri sholat id, maka gugur kewajiban sholat Jumatnya, namun ia tetap wajib untuk melaksanakan sholat zuhur di rumah. Pendapat ini disampaikan oleh sebagian ulama madhab Hambali, termasuk diantaranya Imam Ahmad bin Hambal, yang memahami hadis tersebut secara tekstual. Jika hari id jatuh pada hari Jumat, maka orang yang telah melaksanakan sholat id boleh tidak mengikuti sholat Jumat, tetapi sholat zuhur, sebagaimana ada keterangan dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Bahkan ada riwayat dari sahabat Utsman bin Affan, khalifah ketiga, yang membolehkan orang-orang yang tinggal jauh dari Madinah untuk tidak menghadiri sholat Jumat jika sudah ikut sholat id. Jadi ini ilatnya karena mereka tinggal jauh dari Madinah. Kemudian pendapat kedua, yang juga merupakan pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti dalam madhab Syafi'i, Maliki dan sebagian madhab Hanafi, menyatakan bahwa sholat Jumat tetap wajib meskipun seseorang itu telah melaksanakan sholat id. Menurut mereka, hadis yang disampaikan tadi tidak menunjukkan pengguguran kewajiban secara mutlak, apalagi bagi penduduk yang tetap atau orang-orang mustatin, bukan musafir dan bukan orang yang jauh. Ini juga berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jum'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au, ya, fas'au ila dzikrillah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam An-Nawawi dari kalangan madhab Syafi'i menegaskan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, apabila sholat id dan Jumat bertepatan, maka sholat Jumat tetap wajib bagi yang terkena kewajiban. Maka teman-teman semua, dari dua pendapat ini kita bisa lihat bahwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki dasar kuat dalam istimbat hukum. Mereka tidak asal berpendapat. Maka kita sebagai umat jangan mudah menyalahkan pihak yang lain yang memilih salah satu dari dua pendapat tersebut, apalagi jika dilakukan dengan adab ilmiah dan mengikuti ulama-ulama terpercaya. Di tengah perbedaan ini, mari kita jadikan momen hari raya dan hari Jumat sebagai ladang mempererat ukhuwah. Jangan sampai perbedaan ijtihad membuat kita saling menyalahkan. Jika Anda ikut sholat Jumat setelah sholat id, niatkan untuk meneladani Rasulullah SAW yang tetap melaksanakannya. Jika Anda memilih pendapat bahwa sholat Jumat tidak wajib bagi yang sudah sholat id, pastikan Anda tetap melaksanakan sholat zuhur dan tidak meremehkan ibadah. Jangan lupa, perbedaan fikih adalah rahmat selama dilakukan dengan ilmu, adab dan tanggung jawab. Maka tetaplah saling menghormati dan jangan saling menyalahkan. Kalau Idul Adha itu jatuh di hari Jumat, apakah tetap melaksanakan sholat Jumat? Saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Wa qala al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, fil Majmu'i, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, juz 4 halaman 491. Qala Syafi'i wal ashabu, Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i berkata, idza ittafaqa yaumu jumu'atin yaumu 'idin, kalau hari Jumat bertepatan dengan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, wa hadara ahlul qura alladzina tulzimuhumul jumu'ata,
penduduk negeri yang wajib sholat Jumat datang hadir sholat Id libulughi nida'il baladi, karena panggilan untuk sholat itu sampai kepada mereka. Fasallau al-'ida, lalu mereka sholat Id pagi itu, sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Lam tasqut al-jumu'atu, maka kewajiban sholat Jumatnya tidak gugur. Maka paginya dia tetap sholat Id dan Jumatnya dia tetap sholat Jumat. Bila khilafin, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i dalam masalah ini. An ahlil baladi. Wa fil ahlil qura wajhani. Adapun bagi penduduk yang tempat dilaksanakannya sholat itu, dua pendapat. As-sahihul mansusu, pendapat yang sahih yang disebutkan secara teks mansus nas li Syafi'i fil pendapat Imam Syafi'i dalam kitab al-Um. Wal qadimu annaha tasqut, maka menurut pendapat qaul qadim tidak wajib sholat Jumat. Wasani, pendapat kedua, wal qadimu, pendapat yang qadim, annaha tasqutu, gugur, tak wajib sholat Jumat. Wasani, pendapat yang kedua, la tasqutu, tidak gugur, wajib sholat Jumat. Jadi kesimpulan dalam mazhab Syafi'i tetap sholat Jumat. Dalam mazhab Syafi'i, jika hari Jumat bertepatan dengan hari raya, sholat Jumat tetap wajib. Ya, nggak ada perbedaan dalam mazhab kita, kecuali mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ayo, biasanya sering ditanyakan, karena di Indonesia kan sudah mulai campur aduk mazhab, adanya media sosial, adanya alumni-alumni yang tidak berpegang dengan mazhab Syafi'i, keluar ngambil mazhab lain, pulang ke Indonesia bikin kejanggal. Memang benar pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kita tidak mengatakan sebuah pendapat yang salah, cuman kalau sudah masuk wilayah yang berbeda, ini kadang bikin resah. Sholat Jumat tetap wajib. Apakah benar dan diperbolehkan saat hari Jumat dan bertepatan dengan hari Id kita tidak perlu sholat Jumat lagi karena kita sudah melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Terima kasih. Allah jadikan khair insyaallah. Hadis seputar ini itu setidaknya ada 7 hadis. 7 hadis. Ada dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, ada dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada dari kemudian sahabat yang lainnya, yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kesimpulannya? Dua kesimpulannya. Pertama, jika hari Id bertepatan dengan Jumat, bertemu di situ syariat Jumat dengan syariat Id, maka keterangan pertama ada rukhsah. Ingat rukhsah. Untuk bagi kalangan tertentu tidak menunaikan Jumat dan dicukupkan kemudian dengan sholat zuhurnya saja. Awas, bukan gugur kewajiban Jumat, awas. Nggak ada pendapat ulama mengatakan gugur Jumat. Jadi jangan antum simpulkan Jumatnya gugur karena bertepatan ini dengan Jumat. Bukan, tidak ada keterangan begitu. Yang ada rukhsah. Ini kesimpulan pertama. Bagi kalangan tertentu, untuk dia mendapat keringanan, tidak menunaikan Jumatnya, tapi menunaikan langsung. Yang kedua, tetap berlaku hukum Jumat. Jadi tidak gugur seketika, atau rukhsahnya tidak berlaku, kecuali antum tetap tunaikan Jumatnya. Jadi sholat Id dikerjakan, sholat Jumat dikerjakan. Dua itu ditemukan dalam seluruh rangkaian hadis-hadisnya. Semua mengatakan apa ijtama'a idain, sungguh telah berkumpul 2 hari raya idain. 2 hari raya itu apa? Hari raya pertama adalah hari Jumat. Jumat itu kan raya setiap pekan. Yang keduanya adalah raya dalam tahunan, Idul Fitri atau Idul Adha, khususnya Idul Adha. Bertemu di 2 waktu itu. Saat bertemu Nabi memberikan pilihan. Pernah Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, faman shalla, maka siapa yang ingin menunaikan salat, faman shalla, kan? Siapa yang ingin menunaikan salat maka silakan kerjakan, faqad ajza'ahu, Allah memberikan pahala baginya. Dan siapa yang ingin mendapatkan rukhsah maka dia tunaikan zuhur. Ada lagi Nabi mengatakan dalam kesempatan tertentu, maka siapa yang ingin Jumatan kerjakan Jumat, siapa yang ingin ambil rukhsah maka silakan dia mengerjakan zuhur. Saya akan menunaikan Jumat. Ada lagi ketika berkumpul kata Nabi, laqad ijtama'a idain, sungguh Id telah berkumpul pada keduanya, saya akan menunaikan Jumatnya. Tunaikan Jumat beliau dan memberikan pilihan pada yang lainnya.
Nah, teman-teman sekalian, dari semuanya ini disimpulkan, dilihat. Ketika dilihat ternyata situasi Nabi menyampaikan itu dalam dua situasi berbeda. Situasi pertama, perhatikan kalimatnya, ketika disampaikan keadaan pada saat itu memang agak menyulitkan untuk menunaikan Jumat. Antum jangan bandingkan masa Nabi dengan sekarang. Zaman sekarang enak, mau nyembeli, fasilitas ada, nyaman, kebersihan bisa cepat, pakaian bisa banyak, bersih-bersih bisa cepat. Antum kondisikan zaman Nabi. Mau nyembeli hewan, di awal-awal masa Islam, nyembeli hewan. Apakah dalam proses penyembelihan, kemudian dalam proses pemotongan sebelumnya, kemudian dalam proses penyamakan, dalam proses cincang, pemisahan, dan sebagainya. Bukankah itu melekat hal-hal yang melekat pada tubuh kita dari darah, najis, macam-macam dan melekat. Kapan antum bisa mendapatkan air? Apakah sebanyak sekarang? Kalau waktunya semakin mepet dengan Jumatan, bagaimana persiapannya? Dan seterusnya di awal-awal masa Islam, maka pantas rukhsah diberikan seperti orang dalam safar yang tidak menemukan kemudahan dalam menunaikan sholat. Tapi ketika itu sudah semakin mudah, sudah terbiasa, pengalaman semakin ada, maka pilihan-pilihan itu diarahkan pada yang prioritas. Kata Nabi, Jumat lebih prioritas dibandingkan dengan sholat idnya. Maka dari sini timbangan hukumnya bisa kita ambil. Satu, tidak ada satupun sekarang yang memfatwakan bahwa ketika id itu datang di hari Jumat, Jumatnya gugur. Itu tidak ada fatwa itu dari para ulama. Yang ada adalah pilihan cuma dua. Kalau kondisinya menjadikan Anda bisa menerima rukhsah, maka hukum berlaku di situ. Anda ambil rukhsah Jumat, kerjakan gugurnya. Tapi kalau tidak ada alasan untuk rukhsah, bahkan bisa Anda tunda dulu sementara, Anda lanjutkan lagi selanjutnya, maka Jumat lebih diprioritaskan. Karena hukum Jumat berada di atas hukum sholat id. Apa hukumnya Jumat? Wajib. Apa hukumnya sholat id? Sunnah. Sunnah. Anda ketinggalan yang sunnah tidak mengerjakan, nggak ada dosa bagi Anda. Tapi kalau Anda ketinggalan Jumat dan meninggalkannya, dosa bagi Anda. Maka itu yang di atas lebih diprioritaskan. Kalau saya memilih tetap mengerjakan yang Jumatnya dan mengerjakan yang idnya. Jangan dibalik.